Halo semua, saya Tan Sawiguna dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Macung. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan kepada teman-teman untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan Visual Studio. Di sini saya menggunakan versi 2019 ya teman-teman. Oke, langsung aja ke Visual Studio-nya. Nah, di sini saya baru membuka aplikasi Visual Studio 2019. Di sini kita langsung aja create new project. Kemudian di sini saya akan menggunakan bahasa Visual Basic. Kemudian di sini ada, atau teman-teman bisa cari Windows Form Apps. Ya teman-teman, kita pakai yang .NET Framework ya teman-teman. Oke. Dan next teman-teman bisa namai apapun terserah teman-teman. Nah terus kemudian di sini ada framework teman-teman. Nah ini ada .NET Framework dari 2 sampai 4.7.2. Nah bedanya seperti apa? Oke. Jadi .NET ini apa sih sebenarnya? .NET ini adalah sebuah framework yang dibuat oleh Microsoft ya teman-teman. Dan itu selalu include di dalam Windows teman-teman. Jadi kalau teman-teman menginstal Windows pasti langsung include .NET Framework ini, karena berbagai aplikasi yang digunakan pasti memerlukan .NET Framework ini, seperti itu. Nah, apa sih isinya? Nah, isinya dari .NET Framework ini ada di ini teman-teman, halaman .net.microsoft.com ya teman-teman. Bisa ngapain aja? Nah, di sini ada microservices, di mana itu build resilient, scalable, dan independently deployable microservices using .NET dan Docker. Jadi bisa menggunakan .NET atau Docker. Kemudian DevOps untuk mengembangkan aplikasi atau lifecycle aplikasi dengan frameworknya .NET tentu saja. Nah, kemudian ada modernizing web dan server untuk server sama web. Kemudian ada cloud, ada ASP, kemudian ada mobile dan desktop apps. Nah, ini e-booknya bisa teman-teman baca sendiri ya teman-teman. Nah terus kemudian versinya, nah yang membedakan versinya itu adalah yang paling umum itu pada CLR atau Common Language Runtime teman-teman. Common Language Runtime ini apa? Common Language Runtime itu berisikan service untuk melakukan proses dengan tujuan untuk mempermudah teman-teman. Jadi secara gampangnya CLR ini itu melakukan runtime environment, namanya juga Common Language Runtime. Jadi dia melakukan runtime environment, jadi sesuatu dijalankan kemudian bisa memanggil CLR yang lain dan juga dapat menjalankan kode untuk mendapatkan service atau layanan yang dapat memudahkan pembuatan suatu aplikasi teman-teman. Nah untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman baca sendiri websitenya docs.microsoft.com ya teman-teman. Nah terus kemudian selain itu pada halaman wiki itu digambarkan seperti ini teman-teman. Jadi dari versi 2 yang cuma bisa Windows Form, ASP.NET, ADO.NET, kemudian framework class, library, common language runtime. Nah, seiring berkembangnya teknologi, jadi .NET Framework selain dia juga bertambah dari 2 ke 4. Untuk CLR versi 3 tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk .NET versi 3 ini tetap menggunakan
CLR versi 2 seperti itu. Nah, ini bukan satu bagian teman-teman, maksudnya bukan digambarkan kalau misalnya versi 3 hanya punya ini, bukan, tapi versi 3 dia sudah punya yang versi 2 ditambah lagi versi 3 nya itu yang diupdate ini teman-teman. Jadi versi yang sekarang ini 2012 update nya versi 4.5 itu ada .NET API dan text-based untuk asynchronous model ya teman-teman. Nah, selain itu yang paling memudahkan untuk membedakan versinya itu dilihat dari versi Windows-nya teman-teman. Jadi versi lama-lama, versi 1, versi 2, kemudian versi 3 itu ada pada Windows XP, kemudian Windows Vista, untuk versi 3 itu Vista, dan seterusnya. Nah, sekarang yang paling baru ada versi 4.8 dimana ini menggunakan versi Windows versi 10 ya teman-teman, jadi Windows 10. Nah, selain itu bisa diinstal di Windows 7 Special 1, Windows 8.1 update, Windows 10 seperti itu. Nah, ini menurut Wikipedia ya teman-teman. Nah, untuk ngecek punya teman-teman versi berapa, teman-teman ke library, kemudian properties pada bagian disk PC. Jika teman-teman pakai Windows 8 ke atas, versi 8.0 ya teman-teman, 8.0, 8.1 sampai Windows 10, teman-teman bisa ke sini. Kemudian teman-teman ke home, teman-teman cari apps ini, kemudian kepada bagian program and feature. Nah, di sini teman-teman lihat turn Windows feature on or off. Nah, di sini akan kelihatan teman-teman pakai .NET versi berapa. Biasanya .NET versi 3.5 ini pasti include teman-teman, karena di sini ada basicnya kan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di gambaran dari polanya ini, versi 2 itu basicnya, kemudian di-upgrade hingga sekarang yang versi 8. Nah, di sini punya Windows saya sudah terinstall ASP.NET Framework versi 4.8 teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kembali lagi ke project konfigurasinya. Nah, di sini saya pakai versi terbaru saja, terbaru yang sudah diupdate ya di Visual Studio-nya, yaitu versi 4.7.2. Kemudian create. Creating project. Ini saya close saja. Nah, saya akan kembali setelah projectnya terbuka ya teman-teman. Nah, projectnya setelah terbuka akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya akan kecilkan. Nah, biar kelihatan. Sekarang saya ke toolbox ya teman-teman. Saya cari label. Di sini saya akan pakai 2 label. Kemudian saya akan pakai text box dan sebuah button. Saya taruh di sini, ini kemudian di sini, satunya di bawahnya, ini di label 1. Label 1
Nah, untuk timingnya ada di bagian sini. Nah, ini untuk level satunya saya ingin change teksnya, tulisannya input. Untuk namanya sendiri saya ganti sebagai inputan. Kemudian di sini textboxnya saya ganti namanya sebagai input, dan teksnya sepertinya nggak ada teks, jadi saya biarkan. Kemudian button di sini teman-teman bisa ganti-ganti ya, teman-teman bisa setting. Di sini saya default aja karena untuk menemukan secara cepat saja. Di sini saya tulis submit. Perilakunya adalah submit. Kemudian di sini label 2, teksnya adalah output. Jadi teks ini output ini nanti akan berganti sesuai dengan yang textbox yang ada di sini, seperti itu. Nah, akhirnya saya ganti output. Nah, oke. Kemudian di sini saya klik kanan view source code, view code untuk mencari tahu code-nya. Nah, sini pertama saya buat private slash private sub and sub. Nah, terus di sini private sub, submit underscore click underscore nah di sini submit klik. Nah, yang akan dilakukan sender as string, sender as object, saya agak lupa, untuk menyatakan function as event array. Terus kemudian setelah itu handle ini apa yang di handle ya teman-teman. Terus output dot text sama dengan input dot text. Nah, sampai sini saya save, kemudian saya run. Untuk melakukan debug, sepertinya ada error. Handle-nya sepertinya harus diisi. Nah, di sini handle-nya adalah nama buttonnya submit dot click. Nah,
kemudian baru yang akan dilakukan apa, seperti itu. Dan saya save, kemudian saya cetak lagi. Nah, ini harusnya sudah berhasil. Formnya kok masih keluar, bentar ya. Oh ini. Nah, ini misalnya saya A, nah outputnya ganti A, kemudian coba saya ingin coba coding. Nah, saya ingin coba coding. Sekian demo dari saya untuk menjalankan pemrograman sederhana menggunakan bahasa Visual Basic, teman-teman. Karena sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Tanpa Wiguna pamit undur diri. See you guys and bye bye.